Oke, di video kali ini saya ingin mereview untuk dua pertandingan yang kemarin bermain. Ada Persita Tangerang yang berhasil mencuri 3 poin di kandang Persis Solo dengan skor 1-2, dan juga Rans Nusantara yang harus mengalami kekalahan 1-2 dari PSM Makassar. Saya bahas dulu dari Persis Solo dengan Persita Tangerang. Di pertandingan kali ini sebenarnya fokus utama saya ada di Persis Solonya. Karena kalau Persita Tangerang secara overall, secara perform ini nggak terlalu bermasalah ya, sudah cukup bagus lah ya, sekarang berada di peringkat kelima. Nah, terutama dari Jackson F. Tiago ini bagaimana membentuk skemanya Persis Solo lagi. Karena saya sudah beberapa kali mengatakan di video kemarin, saya masih ragu dengan Jackson F. Tiago ini, melihat bagaimana permainan Persis Solo ini terlalu mengandalkan skill individu dari para pemainnya, bukan melalui variasi atau kreativitas dari para pemainnya untuk menciptakan peluang gol. Ya, inilah fokus utama saya di Persis Solo. Dan kita langsung aja lihat di babak pertama. Di babak pertama memang Persis Solo unggul terlebih dahulu, dan itu melalui set play bola mati ya, melalui titik putih, di mana Mesidoro berhasil mencetakkan gol menjadi 1-0. Nah, yang saya lihat di babak pertama sebenarnya untuk variasi serangan dari Persis Solo ini masih belum ada peningkatan. Ya, ditambah juga faktor dengan pemain asing yang baru bergabung ya, ada Fernando Rodriguez juga yang kemungkinan baru bergabung. Tapi terlihat di sini skema permainan dari Persis Solo saat melakukan penyerangan ini belum ada variasi serangan. Jadi masih tetap sama seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya, gak menciptakan peluang-peluang gol dari kreativitas para pemainnya. Dan lini belakang dari Persis Solo ini sudah terlihat masih belum ngeklop. Berapa kali Persita Tangerang di babak pertama ini mencoba melakukan tekanan, itu berapa kali juga berhasil menembus pertahanannya Persis Solo. Gak hanya sekali, tapi lebih. Nah, permainan Persita Tangerang ini konsisten. Di 4 pertandingan sebelumnya ini konsisten. Kita nggak berbicara masalah menang atau kalah dari Persita Tangerangnya ya. Tapi skema permainan dari Persita Tangerang sejauh ini yang saya lihat ini konsisten. Vergonzi, lalu Vidal, ini tetap konsisten penampilannya. Nah, ketika babak kedua masuk, disinilah Persita Tangerang yang saya sudah katakan berkali-kali, salah satu tim yang dimiliki di BRI Liga 1 ya, 18 tim, itu hanya Persita Tangerang aja yang memiliki kelebihan dalam memanfaatkan peluang sekecil apapun bisa menjadi gol. Bahkan Persita Tangerang sudah terlihat dari babak pertama, lalu sebelum mencetak gol pertama ya, Persita Tangerang itu sudah beberapa kali menciptakan peluang. Memang penampilan kiper dari Persis Solo cukup bagus ya, Emriandi. Nah, ketika Igor Vidal membuka keunggulan 1-0 oleh kedudukan Persita Tangerang, di situ seperti Persis Solo nggak bisa bangkit, nggak bisa keluar dari tekanan. Padahal ini bermain di kandang sendiri yang didukung oleh supporter dari Persis Solo. Nah, ini sorotan utama saya kepada Jackson F. Tiago yang berapa kali saya sudah suarakan. Apa yang bisa membuat Persis Solo ini bisa menemukan skema permainannya? Lalu kontribusi Jackson F. Tiago ini apa untuk Persis Solo? Karena sejauh ini seperti Persis Solo ini bermain ya sesuai dari egonya pemain aja, mengandalkan skill individu dan seperti bermain tapi tanpa ada skema lah. Itu yang saya lihat. Dan akhirnya free kick yang didapatkan oleh Vergonzi itu berhasil menjadikan gol ya, itu cukup jauh jaraknya, dan Vergonzi berhasil membawa bola ke tiang gawang sudut kirinya Persis Solo, Emriandi. Nah, ini yang saya katakan bahwa sekecil apapun peluang yang diberikan ya untuk Persita Tangerang ini bisa berbahaya dan bisa berakibat gol. Inilah yang saya bilang Persita Tangerang memiliki kelebihan dalam efektivitas memanfaatkan peluang untuk terciptanya gol. Nah, sedangkan Persis Solo ketika sudah tertinggal 1-2, memang Persis Solo banyak melakukan tekanan. Tapi tekanan tersebut juga gak ada skemanya, bermain lebih ke monoton aja. Peluang yang tercipta rata-rata dari set play bola mati, bukan dari kreativitas para pemain untuk menciptakan peluang yang saya katakan berkali-kali. Makanya saya beberapa kali sudah mengatakan saya ragu Jackson F. Tiago ini bisa membawa Persis Solo untuk memiliki perform yang bagus di Liga 1, karena secara kualitas pemain yang didatangkan dari Persis Solo ini pemainnya sudah cukup bagus.
boleh saya katakan udah standarnya tim PRI Liga 1. Bagus-bagus lah skuad yang dimiliki dari Persis Solo. Tapi ya jika pelatihnya nggak memiliki kontribusi untuk melakukan variasi serangan, skema bertahannya juga sama, ya alhasil Persis Solo belum memperoleh 1 poin pun selama 4 pertandingan. Jadi bagaimana manajemen dari Persis Solo melihat kontribusi dari Jackson F. Tiago yang saya lihat selama 4 pertandingan belum ada kontribusinya, belum merubah apapun dalam skema penyerangan maupun pertahanan dari Persis Solo. Ya, ini fokus utama saya lihat untuk Persis Solonya, karena saya katakan Persita Tangerang ini nggak memiliki masalah yang besar menurut saya. Jadi saya nggak terlalu membahas Persita Tangerangnya, udah cukup bagus, udah konsisten. Tinggal konsisten aja di pertandingan berikutnya, nggak ada yang terlalu bisa saya komentari. Karena permainan skema penyerangan dan pertahanannya Persita Tangerang itu cukup bagus, konsisten. Jadi nggak ada masalah untuk Persita Tangerangnya. Terbukti juga sekarang berada di peringkat kelima ya. Dari 4 pertandingan hanya mengalami 1 kekalahan, 3 kemenangan. Itu kan cukup bagus. Ya, jadi tinggal konsisten aja untuk Persita Tangerang. Jadi ini review yang saya bisa berikan kepada kalian semua, terutama dari Persis Solo yang saya lihat kontribusinya belum ada, yang terlihat campur tangan dari coach Jackson F. Tiago. Dan untuk Persita Tangerang ya konsistensi terus dibuktikan. Tinggal agresivitas gol lebih tinggi lagi mungkin ya untuk Persita Tangerang, mungkin itu aja. Sisanya sudah bagus secara skema penyerangan dan pertahanan. Lalu next kita bahas ke Rans Nusantara dengan PSM Makassar ya. Ini cukup menarik pertandingan tapi memang di awal-awal menit hujannya cukup lebat ya. Jadi saya menonton ini sedikit nggak bisa menikmati karena beberapa kali ketika bola terutama dari sektor kanannya Rans atau sektor kirinya PSM Makassar itu beberapa kali bolanya tergenang air, jadi aliran bolanya nggak jalan. Ya inilah ya, jadi di awal-awal menit memang nggak terlalu terlihat skema permainan dari kedua tim karena faktor lapangannya. Nah langsung kita bahas PSM Makassar dengan Rans Nusantara. Secara kualitas pemain boleh saya katakan seimbang, sama. Dan perbedaannya adalah Rans Nusantara ini sebenarnya lebih bermain ke mid laner, lebih bermain ke tengah. Penyerangan sayapnya ini berapa kali hanya mengandalkan dari back kiri dan back kanannya ya, dari Edo atau dari Adi yang sering melakukan overlap. Tapi kalau PSM Makassar ini melakukan penyerangannya ini dari lini sayap dan lini tengah. Jadi semuanya hidup boleh saya katakan. Inilah perbedaan yang saya lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya Rans Nusantara dan juga PSM Makassar. Nah, ketika Rans Nusantara membuka keunggulan dulu 1-0, sebenarnya permainan PSM Makassar ketika tertinggal 1-0 ini sudah konsisten, sudah bagus. Walaupun memang kemasukan dulu oleh Maruoka ya, itu tendangan yang cukup bagus juga. Tapi intinya Rans Nusantara juga bermain cukup bagus dan PSM juga bermain cukup bagus. Jadi pertandingan ini cenderung seimbang di babak pertama. Walaupun posisinya Rans Nusantara berhasil membuka keunggulan dulu ya. Nah, langsung kita lihat di babak kedua. Di sinilah baru saya bisa mengomentari ya, karena kondisi lapangan sudah jauh lebih baik daripada di babak pertama. Nah, PSM Makassar di babak kedua ini langsung ngegas karena tertinggal, langsung ngegas. Jadi kreativitas dari pemain tengah, pemain sayap, permainan dari Kenzo dengan M. Arfan ya, itu juga bermain cukup bagus. Pluim sebagai gelandang serang juga berapa kali mengalirkan bola ke Rizky atau Yakob Sayuri berhasil. Dan Everton berapa kali juga mendapatkan peluang. Sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa PSM Makassar ini sudah menciptakan peluang. Tinggal menunggu aja apakah bisa mencetak gol atau tidak. Karena di babak kedua boleh saya lihat sebelum terciptanya gol kedua ya, karena kan Everton mencetakkan gol dulu di menit 48. Jadi babak kedua baru dimulai, Everton langsung mencetak gol dan itu proses gol yang cukup bagus. Dari mana Yakob memberikan umpan kepada Everton langsung membalikan badan dan langsung bem dengan kaki kirinya ke pojok tiang gawang dan berhasil gol. Itu gol yang cukup bagus. Nah, ketika sudah kedudukan 1-1, sebenarnya di sini yang lebih efektif untuk menciptakan peluang itu di PSM Makassar.
Tapi permainan dari Ransi Logon juga nggak jelek-jelek banget ya, tetap bagus. Hanya saja peluang yang tercipta itu lebih banyak dari PSM Makassar. Artinya, skema penyerangan dari PSM Makassar ini lebih efektif ketimbang dari Rans Nusantara. Tinggal masalah efektivitas aja untuk menciptakan peluang. Tapi secara skema permainan, kedua tim sama-sama bagusnya ya. Tapi untuk menciptakan efektivitas peluang, itu lebih ke PSM Makassar. Harusnya Everton bisa menciptakan 4 gol lebih bahkan di pertandingan ini. Hanya saja memang penampilan dari kipernya Rans ya, Wawan Hendrawan ini cukup bagus ya. Berapa kali bola yang harusnya Everton bisa menciptakan gol berhasil ditepis ya. Itu penampilan kiper yang cukup luar biasa. Nah, ketika Rans Nusantara ditambah dengan kehilangan Victor Salinas ya, terkena kartu merah di menit 79, disitulah titik balik permainan PSM Makassar mendominasi. Jadi Rans Nusantara ini sudah mulai nggak terlihat lagi ketika bermain dengan 10 orang, karena PSM Makassar terus memberikan tekanan. Peluang-peluang diciptakan dari PSM Makassar itu begitu banyak, dan semuanya boleh saya katakan on target, peluang berbahaya semua. Tapi penampilan dari kipernya Rans Nusantara memang boleh saya akui cukup bagus. Sampai pada menit ke-92, tinggal menyisakan beberapa detik lagi pertandingan usai, Everton berhasil menciptakan gol melalui kaki kirinya lagi ya. Kaki kanan ya kalau nggak salah, ke pojok tiang kiri ya. Intinya PSM Makassar berhasil menciptakan gol. Nah pertanyaannya, apakah PSM Makassar layak menang menghadapi Rans Nusantara? Layak menang. Kenapa? Karena peluang gol yang tercipta dari PSM Makassar ini sangat banyak. Jadi saya sebagai penonton, dari dalam hati saya tinggal menunggu aja momen di mana PSM Makassar ini bisa mencetak gol. Karena berapa peluang tercipta ini semuanya hampir berbahaya. Sedangkan Rans Nusantara ya sebelum dengan 10 pemain ya permainnya cukup bagus. Skema permainannya cukup bagus, dari Makan Konate juga bermain cukup bagus. Lalu ada peluang dari Septian Bagaskara juga, satu headingannya masih ke samping gawangnya Muhammad Reza ya. Jadi permainan dari kedua tim ini sama-sama bagusnya, tapi ya itulah PSM Makassar lebih banyak menciptakan peluang gol karena perbedaannya efektivitas saat melakukan penyerangan. PSM Makassar lebih tajam dibandingkan dari Rans Nusantara sebelum Rans Nusantara ini kehilangan satu pemainnya ya, Salinas itu yang di kartu merah. Jadi ini pertandingan yang cukup seru menurut saya karena kedua tim bermain cukup bagus, dan PSM Makassar yang berhasil mencuri 3 poin, padahal ini statusnya sebagai tim tamu ya, dan berhasil comeback. Artinya mental dari para pemain PSM Makassar ini luar biasa. Dan setelah ini PSM Makassar akan berhadapan dengan Arema Malang. Dan setelah itu 4 harinya akan berhadapan dengan Kuala Lumpur. Nah ini cukup seru menurut saya melihat line up yang akan diturunkan oleh Coach Tavares menghadapi Arema Malang, karena nggak jauh setelah itu akan berhadapan dengan Kuala Lumpur ya di semifinal ya, kalau boleh saya katakan dia di final, tapi nanti langsung ketemu di final ya, final antar zona ya, karena baru saja ada kabar klub asal India di-ban oleh FIFA. Jadi jika PSM Makassar berhasil menang lawan Kuala Lumpur, ini langsung lolos ke final antar zona, jadi nggak melalui semifinal lagi. Jadi ini nilai plus dari PSM Makassar bisa sampai sejauh ini, baik di liganya, baik di AFC Cup-nya, ini karena konsistensi ya dari strateginya Coach Tavares yang bisa dijalankan oleh para pemain PSM Makassar dengan konsistensi. Karena skema permainan dari PSM Makassar ini sudah berjalan. Nah ini akan saya bahas nanti preview untuk menghadapi Kuala Lumpur. Saya akan bahas bagaimana skema permainan dari PSM Makassar sejauh ini kok bisa cukup bagus ya. Ini akan saya bahas di preview menghadapi Kuala Lumpur nanti untuk finalnya. Jadi ini aja video review yang aku bisa bahas kepada kalian semua. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat untuk keempat tim yang kemarin bermain. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.